kita akan membahas mengenai anatomi buku teks. Apa itu anatomi buku teks? Pertanyaan tersebut akan kami jawab pada pertemuan kali ini. Simak terus ya. Secara bahasa, anatomi adalah ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan, atau uraian yang mendalam tentang sesuatu. Jadi anatomi dapat dikatakan sebagai bagian-bagian buku yang saling berhubungan dan mengutuh lengkapkan tampilan buku. Elis Syarifah dalam buku karyanya Edit Linguistik Mahir Menyunting naskah tahun 2016 menunjukkan arti anatomi buku adalah bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah buku. Salah satu syarat buku dikatakan layak atau baik adalah jika buku tersebut memiliki anatomi lengkap, yaitu memiliki bagian-bagian buku seperti cover, preliminaris, text matter, dan polystenoris. Menguasai anatomi buku berarti memahami fungsi bagian-bagian buku yang saling berkaitan, serta mengutuhkan dan melengkapi tampilan sebuah buku. Seorang penulis buku memang tidak dituntut untuk menguasai anatomi buku. Jika sang penulis buku memiliki pengetahuan dan pemahaman akan anatomi buku, ia dapat merancang tampilan buku dengan mengisi bagian-bagian buku tersebut secara lebih baik dan menarik. Suwarno tahun 2011 menyebutkan mengenai bagian-bagian penyusun buku secara umum seperti berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur atau bagian-bagian buku secara umum. Yang pertama ada cover. Cover atau sampul buku adalah bagian paling luar yang digunakan untuk pelindung serta digunakan untuk penyajian judul halaman publikasi, nama penulis, penerbit yang disertai gambar grafis untuk mendukung daya tarik si pembaca. Berdasarkan posisinya, cover terdiri dari cover depan, cover belakang, punggung cover, endorsement, dan lidah cover. Cover depan itu yang terletak di awal buku. Kemudian, cover belakang, cover yang terletak di paling akhir dalam buku. Punggung cover itu terletak di antara cover depan dan cover belakang yang digunakan untuk melindungi ketebalan buku tersebut. Yang kemudian endorsement. Endorsement ini merupakan kalimat pendukung yang terletak di cover belakang sebagai penguat dan daya tarik terhadap karya cetak. Kemudian lidah cover. Lidah cover ini dibuat untuk estetika. Lidah cover ini biasanya berisi foto serta riwayat hidup si penulis tersebut. Yang terakhir yaitu lidah cover, di mana lidah cover ini dibuat untuk kepentingan estetika penerbitan. Lidah cover ini biasanya berisi foto atau riwayat hidup si penulis tersebut. Bagian yang kedua yaitu halaman preliminaris. Halaman preliminaris adalah halaman pendahuluan yang sangat perlu disertakan sebelum informasi atau isi buku, di mana peletakan halaman preliminaris ini terletak di antara cover dan isi buku. Halaman preliminaris ini terdiri dari halaman judul, halaman kosong, halaman tambahan, catatan hak cipta, serta daftar isi, di mana halaman judul ini berisi judul, subjudul, nama penulis, nama penerjemah, hingga penerbit. Yang kemudian halaman kosong. Halaman kosong biasanya terletak di balik halaman Prancis yang tidak memuat informasi apapun. Yang kemudian halaman tambahan, di mana halaman tambahan ini berisi prakak. Bagian utama atau isi. Bagian isi atau inti ini tentu saja suatu bagian yang memuat dan membahas informasi atau materi inti dari buku tersebut. Beberapa bagian yang mengusung bagian inti atau isi ini antara lain yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan sebuah awalan
sebelum pembaca membaca pokok permasalahan, sehingga pembaca mengetahui mengapa pokok permasalahan tersebut perlu dibahas. Yang kedua yaitu judul bab. Sebuah buku biasanya terdiri dari beberapa bab, di mana masing-masing bab membahas mengenai topik umum tertentu. Yang ketiga yaitu penomoran bab. Yang keempat yaitu alinea atau paragraf. Ini merupakan bagian di mana penulis menuangkan isi atau apa yang hendak disajikan. Yang kelima yaitu perincian deskripsi mengenai objek agar pembaca tidak bingung terhadap objek yang sedang dibahas, biasanya untuk objek atau istilah asing. Yang keenam yaitu kutipan. Yang ketujuh yaitu ilustrasi. Yang kedelapan yaitu judul lelar. Judul lelar biasanya ditempatkan di atas atau di bawah teks. Biasanya berisi judul buku atau judul bab atau nama pengarang sebuah buku. Yang ke-8 yaitu inisial. Inisial adalah penegasan awalan huruf atau kalimat pada masing-masing bab, dilakukan dengan mencetak tebal dan membuat ukuran sebuah huruf lebih besar dari huruf lainnya. Bagian postliminary. Bagian postliminary ini merupakan bagian akhir untuk menutup isi buku. Diletakkan antara bagian utama dengan cover belakang buku. Bagian postliminary ini terdiri atas yang pertama yaitu catatan penutup, biasanya berisi kesimpulan atau ringkasan, atau penambahan materi atau informasi yang relevan. Yang kedua yaitu daftar istilah atau glossary. Yang ketiga yaitu lampiran, dan yang keempat yaitu indeks. Indeks berupa daftar istilah yang terdapat dalam buku disertai dengan halaman kemunculan istilah tersebut tanpa disertai arti dan disusun secara alfabetis agar mempermudah pencarian. Yang kelima daftar pusaka, dan yang keenam yaitu biografi penulis. Berikutnya ada bagian anatomi bagian awal buku teks. Anatomi bagian awal buku teks sendiri merupakan awal atau pembuka dari sebuah buku teks, yang mana bagian ini meliputi dua hal penting. Yang pertama ada cover, dan yang kedua itu ada halaman preliminaries. Nah, untuk cover sendiri sebenarnya merupakan bagian pelindung paling luar dari sebuah buku, yang mana fungsi dari cover ini sendiri adalah untuk menyajikan judul, halaman publikasi, nama penulis, penerbit, yang disertai gambar grafis untuk mendukung daya tarik pembaca. Cover depan merupakan tampilan depan atau muka buku yang terletak di bagian awal buku teks. Dan berikutnya sendiri ada di bagian kedua, yaitu bagian halaman preliminaries. Nah, preliminaries ini apa sih? Preliminaries terdiri dari catatan hak cipta, terdiri dari katalog, dan dalam penerbit dan penulis buku teks tersebut. Penelaah buku teks juga berada di halaman ini, preview guru, penerbit, informasi cetakan buku, kata pengantar, dan daftar isi. Semua itu terdapat pada halaman preliminaries. Anatomi bagian inti buku teks. Bagian inti dari buku teks terdiri dari judul-judul bab, seperti pendahuluan atau bab-bab yang membicarakan isi buku. Bab-bab dalam buku teks mengandung isi yang bebas dari plagiarisme, paragraf dan kalimat yang sesuai dan efisien. Tujuannya agar buku teks dapat berbobot dan efisien. Nantinya, pembaca tidak sia-sia memegang buku teks tersebut. Pada bagian inti ini terdapat paragraf mengenai suatu materi bahan ajar. Terdapat beberapa soal bagian tugas individu. Selain itu juga terdapat rangkuman materi. Berikut adalah contoh bagian dari buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8. Terdapat judul bab. Di sini dipaparkan judul dari suatu materi yang akan siswa pelajari. Pada halaman ini berisi judul serta sedikit penjelasan tentang materi. Selanjutnya ada materi bahan ajar. Pada halaman ini berisi materi yang akan dipelajari oleh siswa. Biasanya pada bagian ini terdapat pengertian, tujuan serta penjelasan tentang materi. Lalu selanjutnya ada latihan soal. Pada halaman ini berisi tugas atau latihan soal yang nantinya akan diserahkan kepada siswa.
Tujuannya untuk mengetahui seberapa paham materi yang diterima oleh siswa itu. Pada bagian ini juga terdapat rangkuman materi yang sebelumnya dipelajari oleh siswa. Baik, selanjutnya yaitu anatomi bagian penutup buku teks. Bagian penutup buku teks merupakan bagian akhir dari keseluruhan isi buku teks. Pada bagian penutup ini terdapat glosarium, indeks, daftar pustaka, profil penulis, profil penelaah, profil editor, profil ilustrator, dan cover belakang buku. Berikut adalah penjelasan serta contoh bagian penutup dari buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8. Yang pertama yaitu glosarium. Glosarium adalah kumpulan daftar kata atau istilah penting yang disusun secara alfabet yang dilengkapi dengan definisi atau penjelasan dalam bidang pengetahuan tertentu. Ini adalah contoh dari glosarium buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8. Yang kedua adalah indeks. Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku teks. Sebuah indeks buku dibutuhkan untuk memudahkan pemahaman arti kata yang tercantum pada halaman buku. Ini adalah contoh dari indeks buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8. Yang ketiga ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku. Daftar pustaka merupakan suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal lainnya terkait. Penempatannya pun berada di bagian akhir sebuah karangan atau buku teks, dan susunannya pun diurutkan berdasarkan abjad. Ini adalah contoh dari daftar pustaka buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8. Selanjutnya yaitu profil penulis. Profil penulis berisi nama lengkap penulis, nomor telepon, email, akun Facebook, alamat kantor, bidang keahlian, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan tinggi, judul buku dan tahun terbit, karya penelitian, dan publikasi jurnal. Ini adalah contoh dari profil penulis buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8. Selanjutnya ada profil penelaah. Profil penelaah ini juga sama isinya dengan profil penulis, yaitu ada berisi nama lengkap penelaah, nomor telepon, email, Facebook, alamat kantor, bidang keahlian, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan tinggi, judul buku yang pernah ditelaah, judul penelitian, dan tahun terbit. Ini adalah contoh dari profil penelaah buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8. Selanjutnya ada profil editor. Profil editor ini berisi nama lengkap editor, nomor telepon, email, akun Facebook, alamat kantor, bidang keahlian, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan tinggi, judul buku yang pernah diedit, judul penelitian, dan tahun terbit. Ini adalah contoh dari profil editor bagian buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8. Selanjutnya ada profil ilustrator. Profil ilustrator ini isinya tidak berbeda jauh dengan profil editor. Yang membedakan yaitu pada bagian judul buku yang pernah diilustrasi. Selebihnya semua sama. Dan ini adalah contoh dari profil ilustrator buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8. Dan yang terakhir ada cover belakang buku. Umumnya berupa ringkasan penjelasan atau petunjuk dari isi buku. Lalu juga ada harga buku serta barcode ISBN. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.